Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai sistem penilaian pendidikan karakter. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan penilaian? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, penilaian memiliki arti penting yaitu sebagai alat untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Fungsi dari implementasi pendidikan karakter di sekolah menyangkut 3 fungsi manajerial. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan menyangkut perumusan kompetensi dasar, penetapan jenis karakter, dan memperkirakan cara pembentukannya. Perencanaan dipandang sebagai fungsi sentral dari manajemen pendidikan karakter dan harus berorientasi ke masa depan. Yang kedua adalah fungsi pelaksanaan atau sering juga disebut sebagai implementasi. Adalah proses memberikan kepastian bahwa program pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan sehingga dapat membentuk kompetensi dan karakter yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian yang sering disebut sebagai penilaian bertujuan menjamin kinerja yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Ya, lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai penilaian program pendidikan karakter. Nah, dalam melakukan penilaian program pendidikan karakter ini, setidaknya terdapat 2 pendekatan penilaian program pendidikan karakter, yakni pendekatan mainstream dan pendekatan transformatif. Nah, penggunaan kedua pendekatan ini berdasarkan dari cara guru menjawab 5 pertanyaan sebagai berikut ini. Pertanyaan tersebut yang pertama adalah siapakah yang membuat keputusan penilaian? Yang kedua, pertanyaan apakah yang harus dijawab dalam pengembangan program? Yang ketiga, bagaimana data yang dikumpulkan dan dianalisis? Yang keempat, kriteria apakah yang akan digunakan untuk mengolah dan menafsirkan? Serta yang kelima, siapakah yang menganalisis data, membuat keputusan dan menggunakan keputusan? Nah, ada 2 tipe guru yang akan menjawab pertanyaan tersebut dengan berbeda. Dari jawaban guru tersebut dapat digolongkan menjadi 2, yaitu guru mainstream dan transformatif, sehingga digunakan dalam penilaian program pendidikan karakter 2 pendekatan, yaitu pendekatan mainstream dan pendekatan transformatif. Nah, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan penggunaan penilaian transformatif. Yang pertama ada penilaian tindakan. Nah, di sini penilaian tindakan mencakup mempromosikan pemahaman ke dalam program yang kompleks. Kemudian ada dialog-dialog. Nah, yang ketiga ada proses yang berkesinambungan selama penilaian transformatif antara guru, kepala sekolah, dan anggota masyarakat termasuk orang tua. Kemudian di samping itu ada beberapa aspek referensi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan kriteria program pendidikan karakter. Yang pertama adalah keputusan penilaian seharusnya dibuat oleh setiap orang yang terlibat dalam perencanaan. Kemudian ada beberapa pertanyaan lain dalam kaitannya dengan penilaian program pendidikan karakter. Dan yang ketiga, pengumpulan data dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah program kelompok termasuk observasi dan rekaman dari setiap pertemuan yang termasuk platform, pengorganisasian kurikulum, isi dari program tersebut, pengorganisasian materi dan kegiatan, serta bahan-bahan dari program pendidikan karakter tersebut. Dalam penilaian program pendidikan karakter dilibatkan juga warga sekolah. Nah, tujuan dari pelibatan warga sekolah ini adalah untuk menciptakan kondisi umum terhadap program pendidikan karakter. Karena perbedaan antara perancangan dengan perencanaan tidak terlalu mencolok dan mengembangkan program pendidikan karakter. Banyak pertimbangan dalam mengembangkan program juga dapat digunakan untuk menilai program. Nah, selanjutnya juga ada beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai perancangan program pendidikan karakter. Yang pertama yaitu pemain utama dalam penilaian adalah guru.
Tetapi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan konsultan juga memiliki kepentingan dalam proses penilaian. Karena itu, mereka perlu memahami hubungan antara perencanaan guru, dan kondisi kelas secara keseluruhan. Kemudian pertimbangkanlah pertanyaan lain yang terkait program pendidikan karakter. Yang ketiga ada analisis dan pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui analisis terhadap standar gizi untuk mengidentifikasi ide-ide yang dipertimbangkan dan kriteria yang digunakan, serta melalui wawancara terhadap guru. Kemudian yang keempat ada kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas guru dalam perencanaan program sama dengan kriteria yang disyaratkan dalam pelaksanaan program. Dan yang terakhir adalah pengolahan data. Pembuat keputusan dan pengguna keputusan bertugas mengumpulkan data. Materi selanjutnya yaitu penilaian proses pendidikan karakter. Penilaian proses dimaksudkan untuk menilai kualitas cara proses pendidikan karakter dan pembentukan kompetensi peserta didik, termasuk bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Dari segi proses, pendidikan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 85% peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Di samping menunjukkan kekayaan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pendidikan dan pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebesar 85%. Lebih lanjut, proses pendidikan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata menghasilkan output yang banyak yang berkarakter tinggi serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan pembangunan. Terdapat beberapa alasan untuk menilai pelaksanaan program dalam proses pendidikan karakter di kelas, terutama dalam kaitannya dengan guru dan kurikulum. Yang pertama, kerja kurikulum transformatif adalah membangun kelompok warga sekolah oleh warga sekolah, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar. Kedua, peserta didik mengalami kurikulum transformator sebagai ruang lingkup materi kegiatan, bahan, lingkungan, dan iklim. Ketiga, kurikulum transformatif diekspresikan melalui budaya sekolah. Materi selanjutnya adalah penilaian hasil pendidikan karakter. Penilaian hasil pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku atau karakter yang telah terbentuk. Pada umumnya, hasil pendidikan karakter akan memberikan pengaruh dalam bentuk yang pertama, peserta didik akan memiliki perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas karakter yang diinginkan. Yang kedua, mereka mendapatkan bahwa karakter yang diinginkan itu telah meningkat baik setahap atau dua tahap, sehingga sekarang akan timbul kesenjangan antara karakter yang diinginkan dengan karakter yang dimiliki sekarang. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian hasil pendidikan karakter. Penilaian hasil pendidikan karakter tidak dilakukan seperti penilaian hasil belajar lainnya yang menyelenggarakan ulangan harian dan ulangan umum. Tetapi, penilaian hasil pendidikan karakter dilakukan dengan cara non-tes dan tes perbuatan. Bentuk tes yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan persyaratan yang baku, yaitu yang pertama, memiliki validitas, yang kedua, mempunyai reliabilitas, dan yang ketiga, menunjukkan objektivitas, dan yang keempat adalah pelaksanaan penilaian harus efisien dan praktis. Pelaksanaan penilaian hasil pendidikan karakter. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Dalam hal ini, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan karakter bagi peserta didik.
Fungsi dari penilaian hasil pendidikan karakter antara lain, yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pembentukan karakter peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedua, mengetahui karakter, kompetensi, dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik dan yang belum dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga adalah untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap komponen-komponen modul dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian. Berikut adalah contoh format tes perbuatan. Dalam tes perbuatan terdapat 4 kolom, yaitu yang pertama nomor, yang kedua keterampilan yang diukur, yang ketiga tanggapan guru, dan yang terakhir adalah simpulan. Dalam keterampilan yang diukur terdapat 5 hal, yaitu yang pertama kualitas penyelesaian pekerjaan, yang kedua keterampilan menggunakan alat, yang ketiga kemampuan menganalisis dan merencanakan prosedur kerja, yang keempat kemampuan mengambil keputusan, dan yang kelima adalah kemampuan membaca menggunakan diagram, gambar, dan simbol. Dan terdapat juga simpulan akhir pada akhir dari tes format perbuatan. Dari selanjutnya yaitu teknik penilaian pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus ditujukan untuk mengetahui tercapai tidaknya standar dan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian dapat dilakukan terhadap program, proses, dan hasil belajar. Penilaian program bertujuan untuk menilai efektivitas program yang dilaksanakan. Penilaian proses bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Sedangkan penilaian hasil bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. Penilaian dapat dilakukan dengan tes dan non-tes. Tes dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Adapun penilaian non-tes dapat dilakukan dengan observasi wawancara, jawaban terinci, lembar pendapat, dan lain-lain sesuai dengan kepentingannya. Dalam menyukseskan pendidikan karakter, penilaian disarankan melalui tes perbuatan atau non-tes untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik serta melihat perilaku peserta didik secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai model seperti observasi, anecdotal record, wawancara, benchmarking, portofolio, skala bertingkat, dan evaluasi diri. Kriteria keberhasilan penilaian pendidikan karakter. Kualitas pembelajaran atau pembentukan karakter peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran atau pembentukan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya 85% peserta didik terlibat secara aktif, khususnya dalam aspek mental dan sosial dalam proses pembelajaran. Di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri pada diri sendiri. Adapun dari segi hasil, pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya 80%. Dalam hal pemenuhan tuntutan tersebut, perlu dikembangkan pengalaman belajar yang kondusif untuk membentuk manusia yang berkarakter, baik ditunjukkan dalam mental, moral, maupun perilakunya sehari-hari. Metode dan strategi pembelajaran yang kondusif untuk hal tersebut perlu dikembangkan, misalnya metode inquiry, discovery, problem solving, dan sebagainya. Dengan metode dan strategi tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga mereka lebih cepat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat apabila mereka telah menyelesaikan suatu program pendidikan. Keberhasilan implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat dilihat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan kriteria atau indikator-indikator sebagai berikut. 1. Kriteria jangka panjang.
1. Sekurang-kurangnya 85% isi dan prinsip-prinsip pendidikan karakter dapat dipahami, diterima, dan diterapkan oleh para peserta didik dan guru. Yang kedua, sekurang-kurangnya 85% peserta didik merasa mendapatkan kemudahan, senang, dan memiliki kemauan belajar yang tinggi. 3. Para peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. 4. Karakter yang ditanamkan sesuai dengan perkembangan peserta didik, dan mereka memandang bahwa hal tersebut akan sangat berguna bagi kehidupannya kelak. 5. Pendidikan karakter yang dikembangkan dapat menumbuhkan minat belajar para peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Yang kedua, kriteria jangka menengah. Yang pertama, adanya umpan balik terhadap para guru tentang pendidikan karakter yang diimplementasikan bersama peserta didik. Yang kedua, para peserta didik menjadi insan yang berkarakter, kreatif, dan mampu menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapinya. 3. Para peserta didik tidak memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat, lingkungan dengan cara apapun. Yang ketiga, kriteria jangka panjang. Yang pertama, adanya peningkatan untuk pendidikan yang dapat dicapai oleh sekolah melalui kemandirian dan inisiatif kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua, adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber belajar pendidikan karakter melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, transparan, dan demokratis. Yang ketiga, adanya peningkatan perhatian serta partisipasi warga dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang dicapai melalui pengambilan keputusan bersama. Yang keempat, adanya peningkatan tanggung jawab sekolah kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya berkaitan dengan mutu sekolah, terutama dalam pendidikan karakter. Yang kelima, adanya kompetensi yang sehat antar sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan karakter melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Yang keenam, tumbuhnya karakter kemandirian dan berkurangnya ketergantungan di kalangan warga sekolah, bersifat adaptif dan proaktif, serta memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, ulet, motivatif, dan berani mengambil resiko. Lalu, terwujudnya proses pembelajaran berkarakter yang efektif, yang lebih menekankan pada belajar mandiri diri sendiri, dan belajar hidup bersama secara harmonis. Selanjutnya, terciptanya iklim sekolah yang aman, nyaman, dan tertib sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan. Yang terakhir, adanya proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi pendidikan karakter secara teratur bukan hanya ditunjukkan untuk mengetahui tingkat pembentukan karakter peserta didik, tetapi untuk memanfaatkan hasil evaluasi tersebut bagi perbaikan dan penyempurnaan pendidikan karakter di sekolah.